kembali di channel Auto Brand. Ya, dimana di sini saya akan membahas untuk varian tertinggi dari expander ya, yaitu tipe Ultimate, yang dimana perbedaannya dengan tipe yang di bawahnya Sport itu tidak beda jauh untuk tampilan eksteriornya ya. Nah, untuk lampu dia sudah sama dengan LED headlamp, dan juga untuk DRL-nya sama dengan semua varian. Untuk LED-nya DRL, nah, fog lamp dan sen itu masih bolam atau halogen ya. Dan untuk perbedaan antara eksterior Sport dan Ultimate itu di spion chrome-nya ya, ada lapisan chrome kalau di Ultimate, dan di handle pintunya yang chrome. Kalau di Sport itu masih satu warna dengan body gitu. Seperti itu ya teman-teman untuk perbedaan varian Sport dan Ultimate dari eksteriornya. Untuk tampilan belakangnya tetap sama ya teman-teman, eksteriornya dari generasi sebelum-sebelumnya. Ya, ada beberapa tambahan yang ada di eksterior belakang. Kalau kita perhatikan, selain rear kamera yang sudah terpasang nih teman-teman. Nah, untuk rear kamera tersebut kan sudah standar untuk tipe Ultimate sejak dulu nih teman-teman ya. Sejak dia launching, dia sudah terpasang. Cuman sekarang untuk yang 2020 sudah tambahan lagi dengan 2 titik rear parking sensor. Jadi lebih safety kalau apabila teman-teman mau parkir untuk kendaraan expandernya. Untuk tampilan panel depan ya, untuk di door trim pintu tetap masih sama ya teman-teman. Yang membedakan dari yang model lama itu motif dari panel kayunya teman-teman. Jadi motifnya beda. Ya, untuk layout dari kabin depannya seperti ini teman-teman, tidak ada perubahan ya kalau secara signifikan dilihat. Nah, untuk joknya juga masih manual, untuk recline dan adjustable joknya masih sama manual. Nah, untuk fitur yang ada di Ultimate itu dia sudah start top engine, spion auto retract dan auto folding. Untuk ASC-nya sudah ada. Dan untuk perbedaan antara tipe Sport dan tipe Ultimate untuk interior kabin, selain dari warna beige dan black color, itu adalah cruise control. Jadi hanya satu aja teman-teman yang bedakan ya antara tipe Sport dan tipe Ultimate. Ini di dalam untuk cruise control aja yang membedakan. Untuk panel instrumen yang lain sama, dan untuk dashboard juga sama, cuma beda panel kayunya aja. Untuk ruang penyimpanan, console box, glove box juga sama ya, masih sama seperti dulu. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya dari beberapa penerangan dari YouTuber yang lain. Nah, untuk ruang charger juga masih sama, 2 volt di glove box di console boxnya masih sama. Untuk fasilitas yang ada di box ini, dan juga untuk cup holdernya juga sama 2. Nah, untuk AC dia masih manual ya, masih putar-putaran, jadi masih berasa sih, belum digital. Nah, untuk di glove box dia ada untuk panel untuk USB ya. Ini untuk ngecas teman-teman ya. Nah, bedanya dengan USB yang ada di head unit itu biasanya buat USB musik aja, atau kita menyimpan data di situ bisa kita lihat di panel. Untuk panel instrumennya sama ya. Nah, dia masih seperti yang dulu, tidak ada perubahan. Untuk setir sudah tilt dan teleskopik. Untuk tempat charger juga masih sama, tidak ada perubahan. Untuk penyimpanan tingkat charger juga sama. Ruang penyimpanan yang tertutup juga ada, jadi untuk menyimpan koin ataupun kartu-kartu yang lain seperti itu teman-teman. Yang di jok di sebelah kiri tetap sama, masih ada ya untuk semua varian. Untuk kabin lampunya masih halogen ya, masih sama seperti yang dulu. Nah, belum ada perubahan untuk LED-nya. Dan kaca yang sebelah kiri itu belum dilengkapi juga dengan lampunya, masih sama. Dan juga untuk sebelah kanan masih tidak ada kaca, hanya untuk selipan aja atau nutupin kalau nggak silau. Ya, dan juga untuk USB yang ada di double din-nya itu untuk flash disk saja, tidak bisa untuk ngecas ya teman-teman ya. Untuk baris kedua itu untuk panel juga sama semuanya. Untuk door trim
hard plastik yang membedakan, dan tetap sama dengan seat lock-nya tetap masih ada. Nah, untuk ruang kabinnya cukup lumayan lega, untuk nyaman di Expander ini. Untuk perubahan dari generasi sebelumnya tidak ada perubahan ya, tetap masih sama ya. Jadi baik dari safety belt-nya ataupun joknya dan panel double blowernya itu masih sama ya teman-teman ya. Nah, untuk layout kabin depannya bisa dilihat dari setirnya. Jadi untuk pandangan kita ke depan itu luas ya teman-teman, walaupun kita duduk di belakang. Dan untuk legroomnya oke banget. Ini posisi tadi saya duduk di depan itu masih menyisa banyak, dan ini untuk jok juga belum saya majuin ataupun saya mundurin ya. Untuk si back pocketnya juga masih sama, dia masih ada 4 titik ya, kanan dan kiri. Nah, untuk tampilan layout sebelah kirinya untuk kursi penumpang. Nah, untuk armrestnya ini kan masih diplastikin, jadi saya nggak bisa buka teman-teman ya. Nah, dia karena bolong ke belakang untuk armrest, jadi kalau duduk cuma berdua enak teman-teman. Kita masuk ke roll ketiga, kita tinggal tekan tuas untuk pelipatan kursi baris keduanya ini. Sangat mudah ya teman-teman ya, jadi untuk pelipatannya, dan kita juga akan mudah lagi saat masuk ke roll ketiga ya. Masih sama desainnya, masih sama dengan konfigurasi yang lama. Nah, di sebelah kiri hanya dapat untuk penyimpanan smartphone dan cup holder, dan sebelah kiri juga sama, masih ada tambahan lighternya 12 volt untuk ngecas saat kita di perjalanan ya. Jadi lebih nyaman kalau duduk di belakang itu sebelah kanan, ada fasilitas lebih lah daripada sebelah kiri ya teman-teman ya. Dan untuk kenyamanan saat duduk di baris belakang ya cukup saya bilang sih oke lah. Kalau untuk kelas MPV ya, dia nyaman, dan untuk legroom pun dan headroom pun masih terjamin di belakang untuk di Expander ini ya teman-teman ya. Dan juga untuk pengaturan kursi juga fleksibel ya, karena untuk kursi sendiri diatur sedemikian rupa supaya dapat ruang ya untuk penumpang. Dan untuk pelipatannya pun gampang saat kita mau keluar, jadi langsung lipat seperti itu teman-teman, dan mudah kita saat keluar dari baris. Untuk tambahan yang lain ya, untuk di eksterior belakang itu ada defogger ya, yang dulunya belum terpasang, untuk yang sekarang 2020 sudah terpasang, sama antenanya ada shark fin ya. Jadi lebih lengkap lah untuk di belakang ini. Dan untuk konfigurasi bagasi masih sama ya. Jadi untuk ruang penyimpanan serbagunanya pun ada. Jadi dia lebar ya, dalam gede lah istilahnya. Lumayan kalau untuk sepatu, dan ini untuk ban cadangan kita bisa buka di sini spare tire-nya. Jadi tinggal kita putar tuas bautnya untuk nurunin ya. Dan untuk toolkitnya ada sebelah kanan, dia ada tempatnya. Nah, kalau kita lipat untuk joknya itu lebih gampang ya kita melipatannya. Jadi dia flat, tapi tidak se-flat yang Pajero ya. Dia agak naik sedikit seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah dilipat itu ruang bagasinya bakal lebar banget ya. Jadi banyak barang yang kita masukkan di sini. Dan ini untuk toolkitnya dia ada dongkrak dan juga beberapa kunci ada di sini, jadi lebih rapi untuk penempatannya begitu. Ya. Kita lipat untuk roll keduanya, itu untuk bagasinya luas sekali ya teman-teman ya. Jadi enak nih kalau kita sudah bawa untuk kursi kasur lipat, kita bisa gelar di dalam mobil yang kita desain. Jadi kalau untuk perjalanan jauh ataupun kita camping ataupun kemana, itu enak ya teman-teman ya. Kita bisa istirahat di dalam mobil bersama keluarga ataupun bersama teman, jadi lebih nyaman dan menghemat biaya teman-teman ya. Kalau perjalanan jauh seperti itu teman-teman, jadi lebih nyaman. Expander ini yang saya review ini adalah yang mahalnya ya. Nah, mahalnya karena apa ya? Karena selisih harga warnanya. Karena warna selisih harga juga. Ini untuk di khusus Expander.
yaitu warna putih nih teman-teman ya. Nah, putih ini Mitsubishi bilang untuk warnanya itu di Quartz White Pearl. Jadi atau putih permatanya ya. Jadi emang lebih mahal dari putih mutiara sebelumnya yang ada di Pajero ataupun di Outlander ya. Jadi ini putihnya sudah ada di Expander dan di All New Pajero yang terbaru sekarang ya. Jadi untuk di putih ini yang dulu konon sebelumnya pas launching ada belang untuk di fender depan ya sama belakang. Tapi untuk saat ini kelihatan belangnya pun sudah tidak begitu kelihatan banget ya teman-teman ya. Walaupun nggak seperti yang dulu, tapi sudah tidak kelihatan lah intinya seperti itu teman-teman. Jadi lebih solid untuk tampilan warna putihnya dan lebih mewah nih teman-teman untuk warnanya. Untuk ruang mesinnya ya, dia sudah tertata rapi dan juga untuk engine-nya sudah tercover ya, jadi lebih rapi lagi dan dia ruang mesin itu sudah dicat. Dan di samping itu untuk modul ABS CVT brake assist sudah terpasang dan hill start assist-nya, jadi lebih safety untuk perjalanan kita. Ya, untuk mesin Euro 4 ini, mesin VVEC dari Expander, dia sudah dibekali dengan 1500 cc, DOHC 16 volt, dan untuk maksimum powernya dia di 77 kW per 6000 rpm, dan juga untuk maksimum torsinya dia di 141 Nm per 4000 rpm. Tampilan lampu DRL-nya dia LED ya untuk semua varian untuk di DRL Expander. Lamp dia sudah LED ya, dari tipe Exit sampai tipe Ultimate. Jadi untuk pencahayaan lebih terang untuk di jalan ya, dan kita juga lebih nyaman. Seperti itu teman-teman otomotif. Untuk fog lamp dan sen masih bolam biasa ya, sama dengan belakang. Lampu rem dan juga lampu sennya masih bolam. Jadi belum LED teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang tadi saya infokan untuk fitur-fitur perubahan dari Expander sebelumnya ke Expander yang sekarang, yang ada di Ultimate atau di Expander Sport dan di Expander Exit ya, itu sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Oke teman-teman, sampai jumpa, salam satu aspal, see you, terima kasih teman-teman.